suci Ramadan, maka saya dan seluruh tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa marhaban ya Ramadan. Terima kasih, di malam yang luar biasa ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan telah hadir ketiga narasumber kita yang luar biasa hebat di bidangnya, yang sebetulnya ada 4 narasumber tetapi Mbak Rizka berhalangan hadir. Dan kita sapa terlebih dahulu malam hari ini ada Mbak Solihati Novitasari dari Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Jember. Halo Mbak, selamat malam. Ini kedua kalinya. Halo. Iya, selamat malam. Kedua kalinya ini ketemu Mbak Novita. Tambah cantik aja Mbak Novita. Amin. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Mbak Linda Dwi Erianti. Mbak Linda ini dari Ketua PSG Universitas Jember, yaitu Pusat Studi Gender. Selamat malam Mbak Linda, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join bersama kami di diskusi malam hari ini. Selamat malam Mbak Novita, senang juga bisa bergabung di sini. Ini tadi sesama Novita suka memuji, saling pengen dipuji ini nampaknya. Terima kasih Mbak Linda. Selanjutnya ada Mbak Trisna Dwi Yuni Aresta. Mbak Trisna ini dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Selamat malam Trisna, terima kasih telah bergabung bersama Berita Baru Jatim. Ya, terima kasih Mbak. Salam kenal sebelumnya. Saya Berita Jatim, pada malam hari ini kita akan membahas kekerasan seksual di lingkungan kampus, yang mana kasus pelecehan ini merupakan masalah kesehatan yang sangat serius. Kasus-kasus ini mampu merusak fisik, mental, bahkan alat reproduksi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan juga WHO pun menyatakan bahwa hal ini perlu ditangani secara serius karena dapat merusak mental seseorang, bahkan berakibat seumur hidupnya. Kampus seharusnya menjadi ruang yang aman bagi sivitasnya, terutama mahasiswa, sebab kampus merupakan tempat belajar mahasiswa untuk pengembangan kognisi serta pengembangan skill. Namun, kasus kekerasan seksual ini tidak melihat waktu, tempat, dan juga jabatan. Alhasil, kasus kekerasan seksual ini juga bisa terjadi di kampus. Kekerasan seksual di kampus melibatkan berbagai lapisan sivitas kampus, baik itu dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, bahkan tenaga penunjang. Kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus seringkali tidak tertangani dengan baik dan juga kurangnya pemahaman akan kekerasan seksual itu sendiri. Namun karena belum adanya kebijakan yang mampu secara menyeluruh mengatasi hal tersebut, sehingga kasus-kasus ini sendiri. Kita akan berdialog bersama ketiga narasumber kami. Yang pertama ke Mbak Linda dulu. Mbak Linda Dwi Erianti, bagaimana tanggapan Mbak Linda mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam kampus, Mbak? Nah, ini saya selalu bingung kalau disuruh menanggapi ini. Pengennya tanggapan yang seperti apa ini? Begini, saya akan mencoba memulai bagaimana sebenarnya realitas kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang perlu kita pahami di awal adalah bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus itu bisa didefinisikan bermacam-macam, termasuk ruang lingkupnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus di kami merujuk kepada rancangan Permendikbud adalah kekerasan seksual yang melibatkan itu bisa jadi pelakunya atau korbannya adalah sivitas akademika dimanapun mereka berada. Jadi meskipun kejadiannya tidak di dalam kampus, itu sebenarnya harusnya menjadi tanggung jawab dari pihak kampus. Berikutnya adalah ketika kejadian itu tidak melibatkan sivitas akademika, tapi terjadi di lingkungan kampus. Jadi dua hal itulah yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam Permendikbud yang sedang dikaji dan semoga segera disahkan untuk bisa memiliki kekuatan hukum. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kekerasan seksual itu bentuknya beragam. Ini yang seringkali tidak dipahami oleh orang
sehingga orang mendefinisikan kekerasan seksual itu seolah-olah ketika sudah terjadi perkosaan. Seolah-olah ketika korbannya itu benar-benar mengalami luka fisik dan seterusnya. Padahal definisi kekerasan seksual itu bisa lebih luas dari itu. Karena apa? Mengukur dampak secara fisik saja tidak cukup. Dampak psikologis yang dialami oleh si korban atau penyintas itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi kalau Komnas Perempuan itu menggambarkan kekerasan seksual itu ada 15 bentuk, bahkan di rancangan Permendikbud ini ada 19 bentuk. Jadi banyak sekali. Intinya adalah yang mengarah kepada tindakan ancaman penyerangan seksual, pokoknya yang mengarah kepada seksualitas tanpa persetujuan. Itu poinnya di situ. Nah, kemudian kalau lebih lanjut, boleh dilanjutkan dulu Mbak Novita atau bagaimana ini? Dulu Mbak Linda. Oke, saya lanjutkan bahwa kekerasan seksual di kampus ini terjadi karena adanya beberapa hal. Yang pertama adalah faktor struktur. Jadi ketika kita berbicara tentang struktur, maka kita akan menemukan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dengan korban. Relasi kuasa ini bisa jangkauannya juga sangat luas. Relasi kuasa antara dosen senior dengan dosen junior bisa, antara dosen dengan pegawai bisa, pegawai senior dengan pegawai junior bisa, antara dosen pegawai dengan mahasiswa bisa, antar mahasiswa juga bisa. Bahkan sangat mungkin kekerasan itu juga terjadi dalam proses berikutnya dilakukan oleh sesama jenis kelamin, yang artinya perempuan mengalami kekerasan bisa jadi berikutnya dia akan mengalami pelecehan berikutnya dari sesama perempuan. Itu sangat mungkin juga. Nah, kenapa bisa ada yang seperti itu? Karena yang kedua ini perlu kita bahas juga adanya budaya. Budaya yang seperti apa? Budaya yang patriarkis. Patriarkis itu tidak melulu orientasinya bahwa itu dilakukan oleh laki-laki. Budaya patriarkis yang mengutamakan laki-laki, yang selalu mencerminkan kepentingan laki-laki, yang selalu diorientasikan kepada laki-laki sebagai tokoh utama, itu pelakunya bukan hanya laki-laki. Karena perempuan banyak juga yang mendukung budaya tersebut. Akhirnya apa? Ini semakin kompleks. Dan satu hal, pendidikan tinggi tidak otomatis menjamin adanya bangunan kesetaraan gender. Bangunan keadilan gender. Ini kritik juga untuk dunia pendidikan bahwa ternyata dunia pendidikan ini perlu ada reformasi total mengenai hal tersebut. Mungkin itu dulu Mbak Novita, bisa disambung dengan yang lain dulu. Mbak, selanjutnya ke Mbak Trisna dulu. Mbak Trisna, bagaimana tanggapannya terhadap kasus yang baru-baru ini terjadi di Universitas Jember itu sendiri, Mbak? Dan juga apa aja tantangannya yang dihadapi ketika melakukan kekerasan seksual? Oke. Ini selamat malam Bu Linda dan Mbak Sol, teman seperjuangan juga dalam kasus ini. Bagi saya kekerasan seksual dalam dunia kampus ini kalau ibarat kejahatan itu mungkin ini ada sebuah tingkatan yang lebih tinggi karena seharusnya gelar-gelar akademik itu dimaknai atau titel itu gelar akademik itu diambil adalah agar taraf berpikir manusia itu setingkat di atas gitu loh. Tapi ketika kekerasan seksual pun masih terjadi, berarti ada kemunduran berpikir, malah bukan hanya kemunduran berpikir. Mungkin saya sepakat dengan Mbak Linda tadi, memang ada sebuah relasi kuasa yang sangat timpang apabila kita melihat kekerasan seksual di kampus gitu. Karena kebanyakan adalah yang disasar adalah yang menjadi korban ialah mahasiswa kayak gitu. Saya mungkin kalau di dalam Permendikbud yang masih berupa rancangan dan semoga segera jadi, itu aktivitas akademi tidak hanya berpatok pada kejadian tersebut, tidak hanya berpatok kepada di dalam kampus, tapi apabila
di luar kampus seseorang sivitas akademik itu melakukan kekerasan seksual itu juga sebagai tanggung jawab juga dari kampus gitu. Itu apalagi dalam hal ini, dalam kasus ini adalah tenaga pendidik ya. Kalau dalam undang-undang, dalam Perpu mengenai Perpu nomor 1 tahun 2016 mengenai perlindungan anak, tenaga pendidik mendapat sebuah sorotan yang cukup tajam ketika melakukan sebuah tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini karena ini adalah perlindungan anak, adalah ngomongnya adalah pencabulan gitu. Akan ditambah masa tambahan pidana pokok, yakni sebesar 1/3 dari pidana pokok. Ada pidana tambahan yang ditambahkan dari 1/3 pidana pokok yang dijatuhkan gitu. Terlebih lagi di dalam Perpu ini juga mengatakan bahwa akan ada pengumuman identitas pelaku. Ini juga pidana tambahan. Ada pengumuman identitas pelaku secara publik ya tentunya apabila dia melakukan kekerasan seksual. Ya ini dalam hal ini adalah pencabulan. Jadi itu dulu sih Mbak mungkin. Dan mungkin kalau bisa dilihat dari, kalau saya selalu menggunakan analisis siapa sih yang paling timpang untuk melihat siapa sih orang yang paling harusnya berada di bawah dan di atas tuh, saya kadang selalu menggunakan bordu, mungkin analisisnya pakai siapakah yang paling tinggi mengenai kapital ekonomi, kapital sosial maupun kapital budayanya. Nah, ketika ada misal dari relasi kuasa itu tertimpang tersebut antara dosen dan mahasiswa, ya kita bisa lihat siapa yang punya duit paling banyak di antara mahasiswa dan dosen, siapakah punya kapital budaya yang paling banyak ataupun kapital sosial, relasi sosial yang paling banyak gitu. Jadi itu dulu sih Mbak mungkin. Untuk tantangan ya, tadi tantangan karena untuk peliputan kasus ini. Dihadapi ketika mengambil langkah untuk menyuarakan kasus-kasus kekerasan seksual, terlebih misalnya di dalam kampus itu sendiri. Pasti banyak tekanan dan juga ancaman-ancaman yang dihadapi oleh LPM imparsial itu sendiri. Dan gimana Mbak caranya untuk menghadapi hal-hal tersebut? Untuk itu sebelum melakukan aksi adanya peliputan tersebut, seharusnya harus ditetapkan dulu apakah adakah strategi peliputan, apakah hal-hal pokok yang tidak bisa ditolerir lagi untuk diliput, itu juga harus diperhitungkan. Nah, kalau misal di UNED sendiri ya, saya rasa untuk adanya intimidasi dari pihak kampus untuk memperbaiki nama kampus itu tidak ada ya. Maksudnya untuk menjaga nama baik kampus, maka kasus ini harus di keep close. Ini ke LPM imparsial tidak ada, masih belum ada kalau dari pihak kampus. Tapi kalau mungkin ada pihak orang yang atau mahasiswa yang ingin menyebarluaskan berita ini, ada beberapa orang atau beberapa kubu yang cukup blocking untuk informasi ini agar disebarluaskan. Itu tadi ada juga yang speak up demikian di aksi virtual jilid 1 tadi. Namun untuk intimidasi sendiri, saya kapan hari setelah berita terbit juga sempat ditelepon oleh salah satu keluarga dari terduga pelaku atau terlapor yang ya mungkin berusaha untuk agar berita ini juga kembali turun atau ingin mengingatkan saya bahwa ini kamu sedang kelewatan dalam menulis berita. Padahal ya saya tawarkan ada mekanisme hak jawab dalam dunia pers dan ya berujung nanti saya bisa tuntut kamu loh ya. Ya bagi saya kalau saya udah menulis dan itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, saya nggak akan take down tulisan saya dan saya siap mempertanggungjawabkannya. Itu sih Mbak. Berarti kalau ancaman secara lembaga itu nggak ada, cuman kalau misalnya chat, telepon secara personal pasti ada ya Mbak Trisna ya? Iya, karena di UNED ini kan ada misal Mbak Linda dari PSG sendiri. Jadi dari dalam kampus pun juga ada institusi yang ada organ yang benar-benar sepaham dengan mahasiswa atau pro terhadap kekerasan seksual, pro dalam penghapusan kekerasan seksual ini gitu. Jadi banyak pihak yang benar-benar ikut bergerak di kali ini.
Berarti dari pihak korban sendiri juga masih takut-takut nih ya Mbak ya untuk menyuarakan, untuk itu diketahui oleh publik. Ulangi Mbak, dari Dari pihak keluarga korban maupun ada dari korban sendiri masih ada rasa takut, malu dan sebagainya apabila ini diketahui oleh publik secara luas, diberitakan secara luas seperti itu Mbak. Itu untuk korban nanti Mbak Sol mungkin yang akan menjelaskan lebih panjang, tapi sejauh ini korban dan keluarga korban yang pelapor ya, ibu korban dan korban memang dalam kondisi psikis yang sangat kuat sekali ya untuk melanjutkan kasus ini gitu. Jadi kita semua misal media dari berita baru ini ini kan kita dalam upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut lah, mengawal sampai tuntas gitu. Jadi bagi saya Nada dan ibunya Nada juga sangat terbantu sekali dengan kita ini gitu. Jadi kuat sih. Oke, Mbak Solihati, gimana catatan kritisnya dan bagaimana cara mengedukasi korban agar berani bersuara dan menuntut keadilan atas hak-haknya apabila ini terjadi di mahasiswa-mahasiswa lainnya atau di orang lain, Mbak? Iya, terima kasih Mbak Novita. Jadi kami di Pusat Pelayanan Terpadu itu sebetulnya tidak menyuruh ya atau menekan kepada pihak korban ataupun keluarga korban untuk melaporkan ini kepada media, tetapi kami sifatnya lebih menawarkan karena di kami itu ada kode etik bahwa tidak boleh yang namanya memaksakan kehendak kepada korban maupun keluarga korban untuk ini di blow up di media begitu ya. Nah, untuk kasus yang Nada dan ibunya ini kebetulan kami setelah mereka melakukan pelaporan dan kelengkapan untuk penyelidikan waktu itu kami tidak langsung menanyakan bagaimana Mbak misalkan ini dimediakan, tidak seperti itu, tetapi menunggu korban dan ibunya itu tenang dulu, istirahat dulu, jadi dia sudah lelah dengan pemeriksaan yang ada di kepolisian karena memang pemeriksaan di kepolisian kan cukup lama ya, mulai pagi sampai malam waktu itu. Dan prosesnya di kepolisian saya acungi jempol ini sangat-sangat cepat sekali. Setelah itu kami menawarkan, Mbak, setelah ini inginnya seperti apa? Nah, itu kami tawarkan. Mbak, saya pengennya seperti ini. Kami kebetulan Mbak Linda ini kan senior saya untuk saya belajar di pergerakan ini ya Mbak Linda. Jadi alhamdulillah saya langsung menghubungi beliau dan menghubungi teman-teman LBH Jentera sebagai kuasa hukumnya. Dan sebelumnya memang di UNED juga pernah ada kasus seperti ini, cuman tidak sampai kepada proses hukum begitu ya. Saya juga mengikuti, akhirnya saya kontak Mbak Linda dan Mbak Yamini selaku Direktur LBH Jentera, akhirnya kami bertemu dengan pihak Ibu Nada dan tidak ada keberatan bahwa ini tidak boleh diam, malah Ibu Nada itu menyampaikan ini tidak boleh diam, kalau saya diam tidak ada keadilan untuk saya begitu. Oh baik, berarti dari pihak ibu maupun penyintas itu tidak ada masalah gitu. Yang kedua, kami tetap sampai saat ini melakukan konseling kepada penyintas dan ibu bersama dengan psikolog juga untuk melihat perkembangan bagaimana setelah media memberitakan kasus ini. Ternyata kami menerima informasi yang sangat baik sekali begitu, dan alhamdulillah keluarga dan ini meskipun trauma itu tidak akan bisa hilang sampai kapanpun, sampai dia kelak dewasa, dia tidak akan lupa tentang kasus ini gitu ya yang menimpa dia. Itu lalu kalau misalkan nanti ada mahasiswa atau siapapun yang mengalami
kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi manapun, kami sebagai pendamping siap untuk menerima dan merahasiakan. Karena pada dasarnya apapun yang kami lakukan itu adalah dengan persetujuan korban atau penyintas begitu. Jadi jangan takut kepada siapapun. Mungkin hari ini yang terkuat adalah UNED ya, tetapi kita tidak mungkin nanti kita akan menerima pengaduan dari lembaga lain begitu ya. Mohon maaf, di PPT itu hari ini kami sedang menangani 2 kasus, yang satu ini NADA, yang satunya lagi ini kami tidak bisa sampaikan karena memang dari pihak korban itu belum bersedia begitu ya, belum bersedia, dan pelakunya juga tenaga pendidik begitu, meskipun ini bukan di lingkungan kampus begitu. Dan kenapa saya belum menyampaikan ini kepada teman-teman, dan karena dari pihak keluarga belum menyetujui begitu. Terima kasih. Mungkin itu dulu Mbak Novita. Oke, Mbak Linda. Mbak Linda, sebetulnya apa aja kekerasan seksual yang bisa terjadi di dalam kampus, dan gimana Mbak caranya, misalkan tidak hanya di kampus UNES saja, tapi untuk mahasiswa secara umum, apabila mengalami kekerasan seksual, itu langkah seperti apa yang hendaknya dilakukan, Mbak? Iya, kekerasan seksual di kampus itu beragam bentuknya. Jadi kami di PSG itu punya layanan aduan yang menerima pengaduan dan memberikan layanan bantuan jika diinginkan oleh korban. Selama ini ada beberapa kasus yang masuk yang kami tidak akan membicarakan secara detail karena itu terkait dengan privasi klien kami begitu. Yang jelas begini, di lingkungan kampus itu ada kekerasan yang dilakukan oleh dosen, ada yang kekerasan juga dialami oleh dosen itu juga ada kekerasan yang dialami pelakunya dosen, kemudian korbannya istri dosen itu juga ada. Jadi beragam sekali kekerasan yang korbannya mahasiswa dilakukan oleh orang luar juga ada, bermacam bentuknya. Mulai dari kekerasan yang dikatakan sebagai kekerasan berat seperti sampai kepada intercourse, bisa juga dengan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online. Jadi ancaman-ancaman terkait dengan untuk mengirimkan foto-foto tertentu, jika tidak dia diancam dengan hal tertentu juga, itu juga ada. Nah, selama ini yang kami lakukan sejak pertama kali PSG berdiri, itu kami langsung launching pusat aduan ini. Jadi tidak semua pusat studi gender di universitas itu punya layanan aduan. Salah satu yang punya dari beberapa itu adalah PSG. Karena apa? Karena kita dari awal sudah membangun komitmen kami untuk membantu korban kekerasan seksual yang kami yakin selama ini banyak yang tidak tertangani. Kalau kita melihat data di luar sana, itu dari kasus kekerasan seksual itu hanya 20% yang dilaporkan. Dari 20% yang dilaporkan, hanya 2% yang pelakunya dipidana. Data real ini, yang artinya apa? Sedikit sekali yang dilaporkan. Dari yang sedikit itu, lebih sedikit lagi yang pelakunya bisa ditangani secara hukum. Artinya apa? Banyak pelaku yang bisa lolos, yang akhirnya ada kemungkinan untuk mengulangi lagi perbuatannya. Maka ketika kita berbicara seolah-olah kekerasan seksual ini akan ada solusi ketika ada regulasi, saya kira tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada aturan, itu masih ada aspek lain yang perlu dibangun. Kalau orang hukum mungkin Trisna ini lebih paham. Kita berbicara tentang aturan, tentang hukum, tentang regulasi, kita akan selalu berbicara tentang substansi yang pertama, berikutnya berbicara tentang struktur, berikutnya tentang budaya masyarakat, gitu kan? Secara substansi, kita melihat aturan tentang perlindungan kekerasan seksual.
di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak semua kekerasan seksual itu ada dilindungi di situ. Jadi secara substansi saja sudah kurang. Berikutnya, bagaimana penegak hukumnya? Apakah benar-benar kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan mungkin pendamping, mungkin orang-orang di sekitar pelaku itu punya komitmen bersama untuk benar-benar berpihak pada pelaku. Saya juga meragukan itu. Meskipun untuk kasus ini saya yakin Pak Kapolres Jember yang dari awal punya komitmen dengan kami untuk membentuk Satgas Perempuan dan Anak di Jember ini akan tetap menjaga komitmen itu. Berikutnya, bagaimana dengan budaya masyarakat? Memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual itu tidak lantas membuat mereka berpihak kepada korban. Itu yang perlu kita pahami juga. Banyak kepentingan, banyak tarik-menarik, bahkan dengan atas nama lembaga, atas nama menjaga nama baik organisasi, dan seterusnya, pelaku ini cenderung dilindungi, dan akhirnya yang ditawarkan apa? Mediasi, dan sudah pasti mediasi yang tidak adil untuk korban. Jadi ini yang real terjadi di sekitar kita, begitu loh. Banyak orang yang sudah memahami, orang sekarang itu apa ada sih yang nggak pinter, semuanya pinter kok. Semua tahu kalau itu pelecehan seksual, semua tahu kalau itu pencabulan. Tapi akhirnya dilihat, pelakunya siapa? Lantas begitu yang menjadi pertimbangan. Nah ini yang memunculkan masalah. Pelakunya siapa? Korbannya siapa? Oh, ini nanti kalau dibuka risikonya seperti apa? Terlalu banyak pertimbangan yang akhirnya apa? Korban ini menjadi tidak diperhatikan. Bahkan berikutnya korban ini ditempatkan kepada sebagai pihak-pihak yang mungkin boleh diabaikan untuk kepentingan si pelaku yang barangkali sudah memiliki posisi tertentu, sudah memiliki jaringan yang lebih kuat, sudah memiliki penguasaan komunikasi massa, komunikasi publik untuk mempengaruhi masyarakat bahwa dia benar, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Sehingga yang perlu kita lakukan apa? Membangun kesadaran dengan diikuti bahwa masalah kemanusiaan, masalah kekerasan seksual ini adalah masalah kemanusiaan. Yang itu harusnya menjadi norma utama yang menjadi acuan, begitu. Jadi urusannya sekali lagi ini bukan urusan personal. Jadi tidak boleh ada toleransi dengan alasan apapun. Nah, itulah yang coba kami tanamkan sehingga kami di PSG dengan melibatkan adik-adik mahasiswa, kami ini berusaha membangun kesadaran kritis itu. Ayolah adik-adik mahasiswa, kalian itu masih bebas, kalian boleh melakukan apa saja. Eman dong masih mahasiswa sudah nggak kritis, apalagi nanti kalau sudah tua kayak kami-kami ini, begitu kan? Mumpung jadi mahasiswa kritis lah. Nah, untuk yang sudah punya kekuasaan, ya tetap kritis dong. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai moral yang sudah kita bangun sejak kita mahasiswa? Masa sih harus hilang idealisme kita hanya ketika itu berbenturan dengan kepentingan-kepentingan. Nah, itu yang perlu kita kawal bersama, kita tanamkan kepada semua orang. Sekali lagi, bukan sekedar karena orang itu tidak tahu, tapi karena orang itu tidak mau. Itulah yang perlu diubah. Begitu Mbak Novita. Oke. Mbak, di pusat studi gender sendiri, itu kan ada tadi disebutkan ada pengaduannya, ada layanan aduannya. Untuk 1 tahun terakhir ini atau selama itu terbentuk, banyak nggak Mbak yang ngadu ke situ mengenai kekerasan seksual ini? Atau masih banyak yang enggan yang untuk bersuara, Mbak? Jadi begini, ada pengaduan yang menurut kami sebenarnya itu angkanya banyak begitu. Karena bagi kami urusannya pengaduan itu bukan angka, tapi bagaimana itu kemudian berdampak kepada korban, bagaimana itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu masih sangat permisif terhadap kekerasan seksual, itu yang terpenting bagi kami. Nah, di sini korban yang mengalami kekerasan seksual itu seolah-olah
tidak lagi memiliki tempat, tidak lagi memiliki ruang ketika dia berhadapan dengan kekuasaan. Saya berbicara tentang kekuasaan itu bukan melulu relasinya itu harus dengan pemimpin atau tidak, tapi dengan sesama teman saja ketika di situ kita memiliki pengetahuan yang tidak setara, itu sudah terbangun relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu juga kita bangun sejak awal. Nah, di pusat studi gender ini kami dengan membuat layanan aduan itu, yang sebenarnya ingin kita sasar adalah yang pertama adalah membangun kesadaran bagi semua orang. Membangun kesadaran bagi semua orang bahwa kekerasan seksual itu sekali lagi adalah urusannya bukan personal, tapi urusannya adalah kemanusiaan. Bahwa semua orang itu mestinya tidak permisif lagi terhadap kekerasan seksual. Dan bahwa sanksi terhadap pelaku, sebenarnya kami tidak menekankan adanya sanksi. Yang kami inginkan yang lebih utama adalah tidak adanya pengulangan peristiwa. Jadi ketika kami merasa bahwa orang dengan posisi tertentu itu memiliki peluang untuk melakukannya terhadap korban yang lain, nah inilah yang perlu mendapatkan perhatian. Begitu Mbak Novita. Oke, kita akan geser dulu. Mbak Tri, apa aja kesulitannya ketika menyuarakan kasus-kasus kekerasan seksual ini, Mbak? Kesulitannya apa aja? Kalau kesulitan perkara menulis dan memberitakan, saya rasa cukup tidak ada kesulitan. Tapi ketika pandangan mengenai kekerasan seksual ini tidak sampai kepada audiens atau kepada sivitas akademi lah, yang kan kita pengen tuju adalah mahasiswa UNED ya, atau seluruh sivitas akademi lah, nggak cuma mahasiswa doang, ada dosen gitu. Jadi ada pesan yang ditulis namun tidak tersampaikan dengan baik gitu. Misal ini ngapain sih LPM imparsial, atau ngapain sih Trisna nulis begini, ini kan namanya malu-maluin kampus dan lain-lain. Nah, itu kan sebuah paradigma pemikiran yang salahnya fatal ya, karena bagi orang yang menganggap bahwa kekerasan seksual ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan, seharusnya paham betul bahwa ini merupakan sebuah, apabila kampus berani speak up atau berani menangani kasus-kasus kekerasan seksual, bahwa kampus ini adalah kampus yang bijak, kampus yang punya integritas yang memadai, mumpuni berbicara soal kekerasan seksual gitu. Jadi ini bukan aib kampus, tapi itu ada nilai plus yang kampus dapatkan di kancah nasional ya, karena fokus terakhir kita perkembangan ilmu pengetahuan juga berfokus kepada bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual juga mendapatkan atensi yang lebih gitu. Itu sih Mbak yang ada yang tidak, pesan yang tidak tersampaikan itu gitu. Oke, Mbak Solihati, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kasus-kasus ini juga tidak hanya terjadi di UNED, tapi di banyak kampus di Indonesia, bahkan yang tidak terekspos. Dan juga ketika kita ngomong kampus, tadi telah dijelaskan Mbak Linda, tidak hanya terjadi di mahasiswa aja, tapi juga dosen, bahkan istri dosen, bahkan lingkup sivitas kampus yang sangat luas itu bisa saja ini terjadi dan siapa aja bisa kena dampaknya. Lalu menurut Mbak Solihati sendiri, bagaimana Mbak payung hukum di Indonesia yang telah mengatur kekerasan seksual ini? Bagaimana refleksi dan rekomendasinya, Mbak? Ya, kalau kita ngomong payung hukum di Indonesia itu, ketika kita ngomong pelecehan seksual itu sangat tidak representatif ya, sangat tidak melindungi begitu. Kenapa? Oke, kalau kasusnya anak tanpa adanya persetujuan pun ini bisa menjadi tindak pidana begitu. Tetapi kalau ini kasusnya dewasa, anggaplah mahasiswa misalkan, mahasiswa yang menjadi korban begitu.
pasti nanti jawabannya, loh dia kan sudah dewasa, harusnya sudah berpikir, sudah dipikirkan ketika dia akan melakukan ini, melakukan itu. Nah, ketika kita ngomong regulasi hari ini itu belum melindungi perempuan gitu ya. Oke, kalau anak tanpa persetujuan anak pun atau dengan persetujuan anak pun itu sudah ada pidana begitu. Tetapi ketika kita ngomong dewasa, sudah mahasiswa, ketika dia mengalami pelecehan oleh siapapun di lingkungan kampus, itu pasti pertanyaan di kepolisian nantinya, itu pasti dia kan sudah dewasa. Dia harusnya sudah berpikir. Nah, dia bisa saja dia mau sama mau. Dia tidak melihat bahwa di sana apa yang tadi disampaikan Mbak Linda bahwa ada relasi kuasa begitu. Nah, itu yang aturan kita hari ini. Makanya ada chat ini dari Mas Agus ini, sahkan rancangan undang-undang PKS ini. Itu sangat-sangat melindungi sekali bagi siapapun itu yang menjadi korban begitu, baik laki-laki maupun perempuan, karena di sana sudah jelas bagaimana namanya anak-anak diajarkan mengenai sex education, lalu untuk korban dan pelaku itu pidananya seperti apa, korban mendapatkan rehabilitasi juga, pemulihannya seperti apa. Nah, itu sudah sangat jelas sekali di RUU PKS itu, makanya segera disahkan untuk itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak refleksi dan rekomendasinya gimana Mbak? Rekomendasi dari Mbak sendiri mengenai hukum-hukum kita seharusnya yang seperti apa Mbak? Ya, makanya ketika rekomendasi, saya merekomendasikan bahwa RUU PKS segera disahkan. Itu ya. Kenapa hari ini saya sampaikan tadi bahwa undang-undang kita, regulasi kita saat ini belum sepenuhnya melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Mungkin bisa saya sedikit nambahin Bang, ngomongin struktur hukum, kenapa sih kita butuh banget RUU PKS gitu. Jadi kalau misal ngomongin hukum pidana ya, ini kan kitab undang-undang hukum pidana ini benar-benar memang masih tertinggal jauh dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang tentang bagaimana fokus media dan masyarakatnya juga fokus terhadap kekerasan seksual ya. Jadi kalau misal dalam KUHP itu sendiri yang dinamakan pemerkosaan, cuman ada dua klausul, ada pemerkosaan dan pencabulan gitu. Jadi pemerkosaan ini ketika ada terjadi penetrasi gitu, itu baru yang dinamakan pemerkosaan gitu. Itu kan bagi saya sangat terlalu pendek lah ketika hukum itu hanya menafsirkan demikian gitu. Berarti hukum secara tidak langsung dalam era saat ini, hukum telah terjadi kekosongan hukum perihal bagaimana adanya terjaminnya keadilan bagi korban-korban kekerasan seksual. Selain itu, ini kalau ngomongin hukum pidana ini yang paling, kalau kita pembuktiannya gagal, kalahlah kita dalam berkasus gitu. Misal adalah begitu. Dalam hal kasus kekerasan seksual atau dalam pemerkosaan ini kan sudah terjadi kekosongan hukum. Apalagi dengan pembuktian yang bagi saya cukup susah ketika korban kekerasan seksual itu melapor. Misal visum yang dipakai hanyalah masih terbatas visum et repertricum, hanya visum fisik, sedangkan kasus-kasus kekerasan seksual kan misal fisiknya udah hilang, korban kekerasan seksual juga nggak bisa ketika dia menjadi korban langsung melapor gitu kan, pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari diri perempuan ya, atau nge-freeze dulu lah, ini gimana sih, ini benar nggak sih, ini ketika saya lapor apakah saya akan tertangani dengan baik. Nah ya, visumnya masih, kalau misal di RUU PKS ada namanya visum psikiatrikum ya, yang kita pakai juga untuk alat bukti juga dalam kasus-kasus nada ini. Nah, itu kalau dalam KUHP-nya itu sendiri masih
visum psikiatrikum bisa dipakai apabila si hakim butuh alat bukti baru mengenai kasus-kasus kekerasan seksual. Jadi masih banyak banget kekosongan hukum terkait penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual. Ya, Mbak menambahkan, Mbak Novita, dari apa yang disampaikan Dek Trisna tadi, kalau kasus-kasus kekerasan seksual itu sebetulnya untuk visum et psikiatrikum itu sudah dilakukan. Namun itu kadang perlu pendamping yang menyarankan begitu ya kepada penyidik, misalkan Pak, ini sepertinya perlu visum et psikiatrikum seperti itu. Jadi sebetulnya visum untuk psikis itu sudah dilakukan, namun memang terkadang itu lalai gitu ya, lalai dilakukan apabila tidak disarankan, atau kami kalau memang masih butuh, kami juga menggunakan psikolog begitu. Karena kenapa ketika pemeriksaan visum et psikiatrikum itu pemeriksaannya sangat-sangat cepat sekali. Jadi ya mungkin karena di bidangnya psikiater begitu ya, saya menganggap tidak kurang ini ya, detail ya menanyakan kepada penyintas gitu. Kalau di psikolog itu lebih ini. Tetapi saya yakin para psikiater itu udah punya ilmunya masing-masing ya, sehingga meskipun pemeriksaannya sangat sebentar sudah muncul begitu bahwa dia kasus dia mengalami kekerasan seksual dan sampai dia mengalami psikis dan stres ya, stresnya luar biasa, dan saya sampaikan kepada psikiater, maaf ini apa memang ini ya apa mengalami stres. Psikiaternya bilang iya ini memang stres gitu. Karena saya memang bukan ahlinya di situ, padahal dia bisa WA, bisa ini, bisa itu, seperti yang kita lakukan begitu. Ternyata seminggu setelah kita dampingi, dia memang ada gejala gangguan kejiwaan begitu. Jadi menurut saya memang mungkin ya kepolisian kita juga harus menyarankan juga bagaimana ini memang dibutuhkan untuk visum psikiaternya, psikiatrikumnya, dan untuk psikolognya untuk menambah pembuktian di persidangan nantinya begitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Solihati. Kembali ke Mbak Linda. Mbak Linda, apakah betul untuk selama ini ketika kesulitan Mbak untuk melakukan pembuktian dan juga mengenai RUU PKS yang nggak kunjung-kunjung disahkan ini, tanggapannya seperti apa Mbak? Ya, ketika kita berbicara RUU PKS, kami dari akademisi lebih suka menyebutnya sebagai RUU Pungkas, karena RUU PKS itu seolah-olah identik dengan partai tertentu yang ironisnya justru paling banter menyerang RUU ini. Jadi kami menyebutnya sebagai RUU Pungkas saja. Iya, tidak bisa dipungkiri bahwa membangun kesadaran masyarakat itu ternyata perlu juga paksaan. Sehingga disinilah diperlukan adanya RUU Pungkas ini. Bahwa orang itu harus dipaksa sadar yang namanya bentuk kekerasan itu bukan hanya urusan perkosaan yang di situ ada intercourse, yang di situ benar-benar bisa disaksikan dampak secara fisiknya dan seterusnya. Itu yang ingin diubah. Jadi RUU Pungkas ini juga nanti akan berfungsi untuk memahamkan masyarakat akan kekerasan seksual yang bentuknya sangat beragam. Jadi 3 hal yang khas dari RUU Pungkas ini adalah yang pertama, ini merupakan suatu hukum korektif. Artinya apa? RUU Pungkas ini orientasinya adalah memperbaiki sesuatu yang salah. Membangun kesadaran baru masyarakat tentang kekerasan seksual yang sebenarnya bisa jadi dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau berbicara ini sih, iya, ini masalah kemanusiaan yang bisa menimpa
laki-laki dan perempuan, tapi bagaimanapun juga kita tetap sorotannya adalah kepada perempuan, mengingat data bahwa kalau kita lihat laki-laki dari data yang muncul, pelaku kekerasan itu adalah 94% laki-laki. Sedangkan korbannya, laki-laki yang pernah menjadi korban kekerasan seksual itu hanya 4%. Coba cek ke sebelah, kita lihat perempuan. Yang menjadi korban kekerasan seksual dari perempuan itu 96%. Dan hanya 6% dari perempuan ini yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Yang artinya apa? Ya, di sini tetap ada relasi kuasa yang timpang itu kelihatan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa RUU Pungkas itu urusannya adalah hukum korektif, bahwa dia memperbaiki situasi. Dengan cara apa? Dengan pemidanaan, dengan pemberian hukuman, dengan pemberian sanksi, pemberian denda kepada pelaku. Berikutnya adalah hukum yang sifatnya rehabilitatif. Jadi, hukum ini juga memberikan aturan-aturan bagaimana korban itu dipulihkan, mendapatkan pendampingan psikologis, dilindungi di rumah aman, identitasnya dilindungi, dia diberikan pelayanan sampai dia siap kembali ke keluarga maupun ke masyarakat. Itu dijamin dalam RUU Pungkas. Berikutnya adalah keadilan restoratif, bahwa di sini pelaku, jadi terkadang pelaku itu melakukan kekerasan seksual bukan atas kesadaran, tapi bisa jadi karena kelainan yang dimiliki. Maka untuk mencegah terulangnya kejadian itu, bukan cuma hukuman yang diberikan kepada pelaku, tapi bisa jadi terapi-terapi khusus atau perlakuan-perlakuan khusus yang membuat pelaku tidak akan mungkin mengulangi perbuatannya lagi. Jadi segala sesuatu yang ada, yang sudah dirumuskan di RUU Pungkas, ini sudah pasti lebih lengkap, lebih baik secara substantif dibandingkan dengan aturan yang sudah ada. Yang menjadi permasalahan adalah sudah 8 tahun RUU Pungkas ini sejak dimunculkan di awal, selalu ada tarik ulur, ditendang ke sana, ditendang kemari, masuk prolegnas, kemudian mundur lagi. Tahun ini masuk prolegnas lagi, nggak tahu nanti akhirnya seperti apa. Sekali lagi kita perlu ingat bahwa ketika ada 96% korban kekerasan, bisa jadi pelakunya adalah sejumlah itu. Atau bahkan mungkin lebih dari itu. Artinya apa? Ada sekian orang yang mendukung RUU Pungkas, ada banyak juga yang berusaha menolak karena itu mengancam dirinya. Dan perlu diingat juga, yang menolak ini bisa jadi adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan politik. Itulah kenapa perlu kerja bersama, perlu solidaritas, perlu jaringan di masyarakat, seluruh komponen masyarakat, seluruh elemen masyarakat untuk mendesakkan ini. Jadi begitu, sudah pasti kalau urusannya di legislatif ya kita tahu sendiri perdebatannya akan mesti sangat panjang. Dan elemen masyarakat ini bisa loh sebenarnya menekan misalnya, kalau Anda tidak memperjuangkan RUU Pungkas, saya tidak akan memilih Anda di pemilu yang akan datang. Kalau semua dari kita kompak mengatakan seperti itu, bisa jadi ini juga menjadi senjata untuk menekan para anggota legislatif untuk tidak lagi mengabaikan aspirasi kita. Begitu, Mbak Novita. Mbak, RUU Pungkas ini kan tujuannya sangat baik sekali ya Mbak, tapi mengapa tarik ulur itu sampai sekarang masih ada dan nggak kunjung disahkan juga Mbak? Menurut Mbak Linda, bagaimana dan cara menekan masyarakat harus seperti apa Mbak? Cara menekannya harus kolaborasi yang seperti apa agar ini menjadi sebuah gerakan yang besar dan sadar bahwa ini RUU Pungkas atau RUU PKS ini penting sekali nih buat disahkan. Nah, itu yang sebenarnya sudah beberapa hal sudah saya sampaikan ini. Begini loh, sudah pasti ketika ini ditarik menjadi suatu hal yang politis, maka setiap pengambilan kebijakan terkait undang-undang orang itu akan menghitung, saya mendapatkan untung apa dari undang-undang ini.
kerugiannya apa? Kalau ini justru mengancam saya, kenapa saya harus memperjuangkan? Begitu kan? Itu satu hal. Berikutnya adalah bagaimana kemudian dari undang-undang ini ternyata memunculkan suatu gerakan tandingan. Mungkin Mbak Novita juga banyak mendengar itu, ada kelompok yang di dalamnya juga orang pinter-pinter itu, ada dosen juga, ada akademisi, yang justru mengusung undang-undang RUU Ketahanan Keluarga, yang orientasinya bertolak belakang dengan RUU Pungkas. Jadi yang kita sibuk memperjuangkan bahwa korbannya ini loh sudah sekian, dampaknya sudah sekian banyak. Masalah perkosaan itu bukan urusan Barat, bukan urusan dari Eropa, bukan urusan dari Amerika. Kekerasan seksual itu loh dialami oleh tetangga kita, oleh teman kita, bahkan kita sendiri. Tapi kelompok sebelah itu masih mengatakan feminis itu loh dari Barat. RUU Pungkas itu loh urusannya seks bebas, itu urusannya orang liberal. Nah, ini yang tidak nyambung dan ini yang tidak banyak dipahami begitu loh. Sehingga mereka dengan mudah saja mengatakan bahwa RUU Pungkas ini dibawa oleh kelompok-kelompok liberal Barat yang orientasinya adalah untuk membolehkan seks bebas. Begitu kan yang selalu disosialisasikan. Dan kelemahan masyarakat kita apa? Nggak mau baca. Akhirnya apa? Percaya saja dengan itu. Akhirnya seringkali kelompok-kelompok agama itu langsung mundur. Oh, jangan nanti kita dicap liberal, jangan nanti kita ikut Barat, dan seterusnya. Akhirnya apa? Kita belum tahu isinya, itu sudah menarik diri. Kalau kita ngomong ketahanan keluarga, oh iya, kita itu kan orang Timur, orientasi kita adalah menjaga keluarga. Jangan sampai aib keluarga itu terbongkar. Kita itu ya sudah, pokoknya keluarga itu sakinah mawadah warohmah, perkara di dalamnya seperti apa, harusnya yang nampak di luar itu seperti itu. Itu kan yang ada di pikiran kita. Sehingga kampanye dari kelompok sebelah itulah yang lebih banyak diterima di masyarakat kita. Jadi keluarga harmonis itu pokoknya yang nggak cerai. Keluarga harmonis itu pokoknya istrinya nurut aja, itu harmonis. Perkara dia dikaploki dan lain sebagainya itu urusan keluarga. Selalu masih ada yang seperti itu di masyarakat kita. Jadi contohnya undang-undang PKDRT itu sudah berapa tahun, Mbak? Apakah itu efektif untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga? Nanti dulu. Kita belum melihat bahwa itu cukup efektif untuk bisa mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Yang artinya apa? Ruang lingkupnya sangat kompleks di sini. Jadi kita memperjuangkan aturannya itu sudah sulit. Nanti kalau aturannya jadi, apakah itu kemudian bisa diterapkan seideal yang kita bayangkan, itu juga masih perlu hal-hal yang lebih mendalam lagi untuk kita bicarakan begitu. Oke, cukup Mbak Linda. Ya. Semangat sekali. Mbak Solihati, gimana harapannya ke depan, Mbak, baik masyarakat, pemerintah, dan semua secara umum, konteks kampus, sivitas akademika, semuanya, bagaimana harapannya Mbak mengenai kasus kekerasan seksual ini? Karena kasus kekerasan seksual ini luar biasa sekali. Mungkin di pusat pelayanan, di pengaduan terpadu ada ya beberapa kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa tetapi dalam hubungan pacaran. Mungkin itu juga banyak diadukan, tetapi nggak semuanya mau mengadukan karena malu gitu loh Mbak. Malu, malu dikecam, malu nanti dijudge yang enggak, terus juga kalau dalam rumah tangga juga malu sama tetangga, malu sama keluarga, semuanya. Gimana Mbak harapannya ke depan Mbak? Ya, harapannya satu kepada semua masyarakat, elemen pendidikan, semuanya ya, yang mengetahui tentang adanya kekerasan. Satu, lindungi. Yang kedua, jangan di stigma. Artinya di stigma itu, halah, wong masalah cuman koyo ngono ae kok diumbar-umbar sampai ke sana gitu ya. Yang ketiga,
kasih apresiasi kepada perempuan atau anak yang berani bicara gitu. Dan jangan malu ketika anak itu mengalami kekerasan seksual, dia berani bercerita, jangan malu baik itu sekolah maupun keluarganya begitu, karena masyarakat hari ini ketika anaknya membicarakan itu, alah sudah yang kita nikahkan saja begitu ya. Nikahkan saja, itu bukan solusi. Menikah itu bukan solusi ketika anak itu mengalami kekerasan seksual. Dan kepada sekolah yang anak didiknya mengalami kekerasan seksual, jangan sudah itu kasusmu ini aja dimediasi aja atau sudah dicabut aja. Itu jangan seperti itu, kasih apresiasi. Karena anak yang berani bicara itu hanya 1-2. Untuk yang lain itu lebih banyak diamnya gitu. Jadi karena sebetulnya sekolah itu sudah menerapkan karakter ya, 13 karakter yang mungkin di kurikulumnya sudah ada yang namanya K13 begitu. Ketika anak-anak itu mengimplementasikan tentang berani bicara, menyampaikan pendapat, itu masih sekolah masih menganggap itu adalah sebuah menjelek-jelekkan sekolahnya begitu ya. Jadi jangan pernah takut, dan kepada siapapun yang baik mahasiswa, baik anak, baik perempuan, siapapun yang mengalami kekerasan seksual, jangan takut untuk bicara. Kami ada untuk kalian begitu. Untuk pengaduan bisa bisa langsung kontak ke kami, saya di PPT, ada Mbak Linda juga di PSG begitu, dan langsung bisa lapor ke kepolisian, atau yang menurut kalian itu adalah tempat yang paling, meskipun itu tadi Mbak Linda juga menyampaikan bahwa tidak semua kasus ini bisa diproses secara hukum, karena memang ada beberapa klien atau korban yang memang tidak mau untuk di blow up untuk kasusnya begitu. Itu kami akan keep. Yang penting bagi kami sebagai pendamping, saya terutama, itu bagaimana korban berani menyampaikan kejadiannya, dan dia mendapatkan penanganan awal, baik itu secara kesehatannya dan psikologi kejiwaannya begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Solihati. Mbak Trisna, gimana Mbak harapannya ke depan dan sekaligus closing statement-nya? Harapan dari saya ya, untuk kita semua, jangan pernah kayak menerapkan budaya-budaya permisif seperti dia kan laki-laki, udahlah biasa laki-laki begitu. Itu hal dari segi pemikiran yang paling fatal bagi saya untuk melakukan budaya permisif terhadap suatu peristiwa yang terjadi gitu. Yang kedua, bagi saya untuk kampus sendiri ya, kampus itu harus menjadi suasana yang aman dan setara bagi seluruh sivitas akademinya gitu. Jadi kampus juga harus menghadirkan, ngomongin soal pendidikan anti kekerasan seksual gitu. Jadi ada pendidikan khusus, misal masuk dalam kurikulum kampus mengenai pendidikan anti kekerasan seksual gitu. Terus selanjutnya kampus juga harus segera berani ambil peraturan atau menerbitkan peraturan tanpa menunggu adanya peraturan menteri terkait penanganan kekerasan seksual. Memang ketika itu peraturan itu disahkan, otomatis kampus juga akan mengadopsi peraturan tersebut dan akan mengesahkan menjadi peraturan rektor. Namun alangkah lebih baiknya kampus sendiri harus punya inisiatif lebih mengenai aturan-aturan mengenai penanganan dan penanggulangan kekerasan seksual dalam kampus gitu. Untuk kekerasan seksual sendiri bagi saya kekerasan seksual itu bukan aib dalam kampus ya, itu justru menjadi ketika kekerasan seksual terselesaikan dengan baik, dan itu akan menjadi presiden yang baik atau nilai plus bagi kampus itu sendiri gitu. Yang terakhir mungkin yang harus disuruh speak up itu bukan cuman korban ya, jangan dia selalu bilang ya ayo korban speak up, tapi kita sendiri kalau misal ada kasus itu kita malah diem gitu. Diem artinya
adalah silent majority gitu. Ketika mayoritas adalah diam, maka budaya permisif terulang kembali dan akhirnya mengukuhkan kembali bahwa patriarki itu benar adanya. Ya akhirnya susah lagi untuk ngomongin kekerasan seksual gitu. Jadi ayo kita speak up bareng. Ya, terima kasih Mbak Trisna. Mbak Linda sebagai sekaligus closing statement, tapi sebelumnya pertanyaan dulu kan banyak banget nih Mbak, mahasiswa-mahasiswa yang mengalami hubungan yang toksik dan nggak mau lapor meskipun mengalami kekerasan seksual karena banyak hal sekali yang dipertimbangkan sehingga nggak berani Mbak buat ngomong. Tanggapannya seperti apa dan sekaligus closing statement-nya secara umum Mbak Linda? Ya, jadi kenapa masih terjadi yang seperti itu? Karena kita masih tabu juga untuk membicarakannya. Maka mulai sekarang jangan merasa risih, jangan merasa tabu untuk membicarakan hal-hal terkait dengan seksualitas, terkait dengan relasi-relasi personal. Karena apa? Semakin transparan kita, semakin bisa dikontrol, bisa ditunjukkan kepada orang lain, maka itu juga akan menjadi kontrol perilaku diri kita untuk bersikap adil, untuk bersikap fair terhadap orang lain. Sehingga sekali lagi, bukalah ruang publik seluas-luasnya untuk mendiskusikan hal-hal yang selama ini dianggap tabu, dianggap personal. Bagi perempuan, the personal is the political. Yang artinya apa? Urusan personal terkait dengan kepentingan, pengalaman perempuan, penderitaan perempuan, penindasan, itu seringkali dianggap sebagai wilayah personal perempuan. Tabu untuk dibahas di ruang publik. Inilah yang perlu kita buka. Maka ruang-ruang di masyarakat, di pengajian, pembahasan mungkin di pesantren-pesantren, di sekolah, di kampus, mari kita buka untuk masuk ke wilayah itu. Sehingga apa? Ketidakadilan yang dialami secara personal itu harus menjadi urusan publik. Jadi itu yang perlu kita tekankan. Dan yang sering terjadi adalah juga seperti yang dikatakan oleh Trisna. Kita sering menganggap masalah itu bukan masalah kita. Itu yang membuat akhirnya kita secara personal yang mengalami kekerasan, mengalami penindasan, dan hal-hal yang toksik itu merasa sendiri. Akhirnya membuat kita semakin mudah menyerah. Ketika kita tahu orang lain memberikan dukungan, itu akan membuat kita semakin berani. Demikian juga kita perlu menyepakati adanya sikap peduli itu. Sekali lagi, diam itu bukan sikap, diam itu bukan alternatif pilihan. Itu yang perlu ditekankan. Karena apa? Seringkali kita mendapatkan pesan, sudah ada yang ngurusin, sudah biar sana aja yang ngurusin, sudah itu bukan kewenangan kita, itu bukan ranah kita, dan seterusnya. Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya kita sedang melemparkan tanggung jawab. Kita sedang melemparkan persoalan, kita sedang membersihkan tangan kita dari sesuatu yang harusnya bisa kita perbaiki situasinya. Jadi itu, mari kita bicarakan, kita mulai membicarakan, kita membuka ruang-ruang untuk masalah-masalah yang selama ini ditabukan, dianggap personal, dianggap sebagai hal-hal yang sifatnya privat dan tidak bisa diperbincangkan di ruang publik. Begitu Mbak Novita, terima kasih. Mbak Linda, terakhir Mbak Sulihati, monggo masih ada 10 menit untuk pesannya kepada seluruh masyarakat dan harapannya ke depan. Ya, masyarakat punya andil untuk partisipasi ya, baik itu di dalam undang-undang juga diperintahkan bahwa masyarakat juga punya partisipasi. Tadi disampaikan oleh Mbak Linda maupun Trisna terkait dengan ini bukan masalah kita, itu sudah ada yang urusin begitu ya. Masyarakat kita itu kalau bukan saudaranya atau bukan anaknya yang mengalami kasus ini, dia akan halau bukan anakku. Nah itu, jadi masyarakat itu sekarang harus peduli. Kita tidak perlu ke contoh besar begitu ya, contoh besar tentang kekerasan seksual. Misalkan ada anak minum minuman keras di samping rumah kita, apa yang akan kita lakukan? Diam saja. Masyarakat itu untuk hal kecil itu pun itu masih diam saja. Itu loh bukan anak saya. Nanti kalau saya marahin itu ibunya nanti yang ke saya. Nah itu
kepedulian masyarakat itu masih sangat kecil. Itu yang kasus yang kecil. Lalu yang kasus besar itu ada yang melapor ke tempat kami bahwa ada kekerasan seksual terjadi, tetapi dia tidak mau ketika kami untuk catat untuk namanya misalkan, meskipun itu dirahasiakan, tetapi kami sebagai pengadu kepada ke Polres begitu ya, ke PPA terutama, itu kami butuh nama siapa yang menjadi saksi nantinya, karena ketika kami mengawal satu kasus itu perlu yang namanya bukti. Ketika kami tidak ada bukti, maka ini tidak akan lanjut, percuma begitu. Dan masyarakat ketika diminta sebagai saksi itu juga enggak Mbak, enggak usah dilaporkan begitu. Nah, itu juga artinya masyarakat kita ini masih takut, padahal kita sebagai pendamping sudah menguatkan bahwa saksi itu ada perlindungan dari undang-undang, baik itu saksi dan korban gitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali malam hari ini. Terima kasih waktunya kepada 3 narasumber kami, Mbak Solihati dari Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Jember, Mbak Linda sebagai Ketua PSG Universitas Jember, Pusat Studi Gender. Terima kasih Mbak Trisna, juga Mbak Trisna dari LPM Imparsial Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima kasih waktunya, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama Mbak Novita. Di tengah-tengah kesibukannya dan udah malam hari padahal, tapi tetap menyempatkan diskusi bersama kami. Terima kasih banyak Mbak, semoga sehat selalu. Sama-sama. Amin. Ya, amin. Pada malam hari ilmunya bermanfaat ke seluruh pemirsa dan juga penonton Berita Baru Jatim. Terima kasih sekali Mbak, semoga kita berjumpa di lain kesempatan yang lebih baik. Sekian dari kami bahwa kasus pelecehan seksual ini sangat kompleks sekali dan bisa terjadi kepada siapa saja. Diam itu bukan sikap dan kita harus bergerak bersama, harus sadar bersama dan mendukung segera disahkannya RUU PUNKAS atau RUU PKS. Terima kasih Mbak, selamat malam semuanya, selamat malam pemirsa Berita Baru Jatim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novita, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Linda, makasih. Trisna, makasih. Ya. Mbak Novita. Terima kasih Mbak. Izin live ya.